Oke, selamat pagi anak-anak. Bagus sekali karena jumlahnya sedikit. Coba ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Akhirnya kita kembali lagi berkumpul setelah sekian lama belajar di rumah, gitu ya. Gimana? Lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah? Suka di sekolah. Kenapa? Teman-teman. Kamu kenapa? Dapat bertemu teman. Kamu kangen dengan teman-temanmu? Oh, dia kangen dengan kamu. Kan kangen dengan teman kan? Iya. Ya, jadi mulai tahun ajaran ini kita akan memulai pembelajaran yang sedikit lebih baru. Kalau sebelumnya kita 100% dari rumah, hari ini mulai tahun ajaran ini kita akan memulai pembelajaran secara kombinasi. Ada yang setengah di sekolah, sisanya akan belajar tetap dari rumah. Ya, yang di sekolah pun tetap menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Jadi selama pembelajaran berlangsung, kalian harus tetap menggunakan masker, kemudian jangan bertukar alat tulis misalnya ya. Tidak perlu berkomunikasi terlalu banyak dengan teman di samping atau di belakang. Oke, jadi pahami ya. Jadi kita akan mulai saja pembelajaran hari pertama ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal. Ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, agar pembelajaran kali ini berlangsung dengan baik, kita harus mengawalinya dengan doa. Biasanya siapa yang mau memimpin doa? Ya? Ada yang mau? Atau saya ya? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran kali ini berlangsung dengan baik dan segala tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Satu tolong yang ada di kelas ini dan namanya saya sebut, acungkan. Ya. Terdengar suara saya jelas karena saya pakai masker? Yang pertama, Iwayan Permana Diputra. Ya. Gede Edra, Raka. Ya. Bagus Ketut Ari, Marwata. Nimade Ayu Laksmi, Parangita. Ida Ayu Putu Sastra, Wardani. Sang Ayu Ketut Mas Putri, Rasi. Komang Mahesa, Renanda. Putu Rama Krishna. Panagung Ayu Ari. Rama Pratnyana Putra. Obin Kadet Madistra. Surya Ramendra. Weda Adi Kusuma. Aditya Wijaya. Melian. Oke, sekarang saya datang kehadiran siswa yang belajar dari rumah ya. Pertama, Komang Adinata ada? Ada Pak. Oke. Atia Aprianti ada? Ada Pak. Oke. Kemudian Anggita, Nilo Anggita ada? Ada Pak. Gede Fabian, Gede Fabian ada? Halo, Gede Fabian. Ada? Ada, oke. Komang Diatari. Oke. Kemudian Pasa Narayana. Hadir. Ayu Tri. Ayu Tri Utari. Hadir.
Dan yang terakhir Gusti Agung istri hadir ini? Hadir Pak. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Terus hari pertama ini kita sudah melaksanakan pengisian daftar hadir dan ternyata kalian suka hadir semua, termasuk yang di rumah juga. Oke, materi pembelajaran kali ini kita langsung masuk ya. Karena ini pembelajaran pertama, jadi kita akan belajar tidak perlu ya. Mana sih bro? Action. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Ya, kalau kelas 7 dan kelas 8 kan kalian sudah banyak belajar tentang teks. Ada teks apa saja? Deskripsi, apa lagi? Persuasi, apa lagi? Drama, ya. Nah, salah satunya sekarang yang akan dipelajari adalah teks laporan percobaan. Ada yang pernah membuat percobaan sebelumnya? Oke, mencoba membuat apa? Kalau misalnya, nggak tahu. Saya bikin eksperimen mencampur apa misalnya di YouTube kan banyak mencampur mentos dengan soda yang akhirnya meledak. Kita bisa, jadi mencoba sesuatu. Nah, kita akan pelajari teks laporan percobaan. Apakah ini jadi pelajaran IPA? Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar peserta didik kalian mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, mau itu yang tertulis atau di dalam bentuk video. Kalian bisa mendapatkan atau menemukan informasi yang terdapat di dalamnya. Oke? Dan nah, sebelum bicara tentang teks laporan percobaan secara keseluruhan, teks laporan percobaan kan khusus itu, ternyata teks laporan saja ada. Bukan teks laporan percobaan dulu ya, teks laporan saja ada. Nah, apa itu teks laporan? Kita bedah. Jadi cari dari akar-akar. Teks itu adalah naskah atau wacana yang sebenarnya tertulis. Itu sumbernya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi segala macam teks itu adalah naskah atau wacana yang berbentuk tertulis. Bagaimana dengan laporan? Jadi teks laporan kan pasti dia tertulis nanti. Laporannya sendiri itu apa? Laporan artinya ini ya. Jadi lapor saja artinya berita. Lalu laporan itu apa? Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau diberitahukan. Nah, kalau begitu kita sudah dapat kedua makna kata penyusun teks laporan. Apa itu teks laporan? Dia bisa. Teks sudah, lapor sudah, laporan sudah. Termasuk yang di rumah ini ya. Kalian bisa ikut menjawab. Teks sudah, lapor sudah, laporan sudah. Lalu teks laporan itu apa? Ada yang boleh mencoba? Mbak, satu orang? Iya, silakan. Naskah atau wacana tertulis yang dilaporkan. Oke, bagus. Naskah atau wacana tertulis yang dilaporkan. Kamu siapa? Ya, saya dulu. Oke, karena sudah berani jawab. Kalian? Ya? Ada yang lain? Obin, mana Obin? Oh iya, tunggu Obin. Giliran dulu, ada yang angkat tangan. Ya. Oke, teks atau wacana tertulis atau naskah atau wacana tertulis yang berisi segala sesuatu yang ingin dilaporkan. Bagus, kamu? Oke, plus akhir deh mewakili para laki-laki. Ya, apa? Ada wacana tertulis yang mengusung kami suatu laporan. Oke, boleh. Ya, jadi ketiga jawaban ini sudah benar. Ya, ketiga jawaban ini sudah benar. Kalian bisa langsung kan? Ya, silakan dicatat dulu.
Oke, jadi seperti apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi teks laporan adalah naskah atau rancangan tertulis yang berisi apa tadi? Ya, segala sesuatu yang akan dilaporkan. Ya, berisi informasi yang dilaporkan. Jadi silakanlah kalian yang menggabungkan sendiri. Karena ini akan jadi teori kalian, bukan lagi jadi teori saya. Kalau saya cukup mengantarkan kalian sampai di sini. Silakan teks laporannya kalian definisikan sendiri. Oke, tadi pengertian teks laporan percobaan. Laporan percobaan itu kita akan bahas lagi. Tapi sekarang kita lihat dulu jenis, ya, jenis-jenis teks laporan. Sebelum masuk ke teks laporan percobaan, kita lihat dulu jenis-jenis teks laporan. Jadi masih bersifat umum. Pertama ada teks laporan peristiwa. Biasanya kita sebut ini dengan berita. Jadi kejadian misalnya, ya. Berikutnya ada teks laporan kegiatan. Oke. Kemudian ada teks laporan perjalanan. Ada teks laporan hasil percobaan dan ada teks laporan hasil pengamatan atau observasi. Ya. Yang di rumah bagaimana? Yang di rumah bisa terbaca tulisan saya? Halo? Halo? Oh, bisa terbaca ya? Oke. Iya. Oke, nanti kita akan tetap melakukan tanya jawab ya, termasuk yang berkaitan di rumah. Oke, jadi ada teks laporan peristiwa, laporan kegiatan, laporan perjalanan, hasil percobaan, dan hasil pengamatan. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Perihal 5 jenis teks laporan ini. Ada tidak? Termasuk yang di rumah, boleh bertanya ya kalau memang ada yang belum paham. Dari mana? Kira-kira perbedaannya bagaimana? Ada yang mau bertanya dari rumah mungkin? Halo? Hah? Siapa yang mau dari kelas? Oke, yang di kelas juga silakan kalau mau bertanya ya. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Yang dari rumah tadi apa ya? Pertanyaannya coba diulang. Oke, contoh teks laporan hasil pengamatan. Habis ini siapa sih? Oke, terima kasih. Hasil pengamatan. Bagus. Bagus. Ada yang bisa membantu menjawab dulu? Apa sih contoh teks laporan hasil pengamatan? Kenapa mirip-mirip ya? Kalian mungkin bersit pertanyaan itu. Apa semuanya belum mirip? Ayo, ada yang bisa menjawab? Membantu menjawab? Teks laporan hasil pengamatan itu apa? Atau bagaimana contoh? Ya, silakan. Sama? Oke. Ya. Teks laporan pengamatan berfungsi untuk memberitahu mengenai apa yang kita amati. Oke, teks laporan hasil pengamatan bertujuan untuk memberitahu hasil pengamatan atau apa yang kita amati. Contohnya? Laporan mengenai ekosistem makhluk hidup. Laporan mengenai ekosistem makhluk hidup. Bagus. Ini yang tadi bertanya dari rumah, ada teman yang sudah menjawab dengan baik. Katanya adalah hasil pengamatan ekosistem makhluk hidup. Ya, ada yang punya jawaban lain? Nulis? Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada? Pertanyaan saya selanjutnya. Kalau hasil pengamatan tadi adalah hasil dari mengamati sesuatu, lalu apa bedanya dengan laporan hasil percobaan yang akan kita pelajari hari ini? Apa bedanya? Ayo, ada bisa? Oke, itu orang. Oke, tadi itu jawaban yang bagus sekali dari salah satu teman kalian. Itu teks laporan hasil pengamatan. Itu adalah teks yang dibuat berdasarkan hasil kita mengamati sesuatu. Nah, contohnya adalah pengamatan terhadap ekosistem. Ya,
sistem begitu. Bagaimana yang di rumah? Tadi yang bertanya sudah paham? Ya, oke, sudah. Walaupun tapi terkenal sudah. Ya, terus. Kalau yang di sini sudah paham? Contohnya? Oke. Contohnya tadi pengamatan terhadap ekosistem. Lalu apa bedanya dengan teks laporan hasil percobaan? Ya, yang di rumah juga boleh ikut menjawab. Kalau memang punya jawaban, ada konsep yang muncul dalam kepala kalian, silakan sampaikan. Saya tadi pertanyaan saya ulang ya. Kalau tadi teks laporan hasil pengamatan katanya mengamati ekosistem lalu hidup, bagaimana dengan teks laporan hasil percobaan? Udah ada? Ada yang mau? Kalau yang di rumah ingin menjawab, boleh silakan sampaikan. Ada? Tidak ada? Terus saya tunjuk. Saya tunjuk Rama Krisna. Nah. Ya, menurut kamu perbedaannya apa? Hasil percobaan. Kalau observasi bukan percobaan. Oke. Ada yang pilih jawaban lain? Mau maju? Tidak salah. Dong. Iya, silakan. Kalau teks laporan hasil percobaan itu tentang apa yang sudah kita coba, apa yang sudah kita lakukan. Kalau hasil pengamatan yang sudah kita amati. Oke, perbedaannya ada di tindakan ya. Oke, bagus sekali. Kita mulai tindakan itu. Ya, termasuk yang di rumah bisa itu mendengarkan. Jadi perbedaan nanti akan saya jelaskan sebenarnya. Tapi dua teks ini yang biasanya saling atau banyak diketahui. Teks laporan hasil percobaan itu ada tindakan kita. Oke? Misalnya tadi di YouTube ada memasukkan mitos ke dalam minuman soda dan akhirnya minuman itu meledak, katakan, ya. Itu kan ada tindakan kita. Kalau observasi, mengamati, kita tidak melakukan apa-apa, hanya harus sekadar mengamati. Teks laporan hasil observasi misalnya mengamati tentang hewan khusus misalnya harimau, kucing, anjing. Oh, anjing itu berkaki 4. Apa lagi? Apa sih ciri anjing? Ada yang tahu ciri anjing? Kaki 4. Apa lagi? Hah? Apa? Apa? Ayah berbulu atau ada rambutnya ya. Terus apa lagi? Ekor, matanya 2. Terus ya dan lain sebagainya. Nah, itu namanya laporan hasil observasi. Kita kan tidak melakukan sesuatu terhadap anjing itu. Apakah kakinya 3 kita pilih 4 atau kakinya 4? Ya tidak. Atau kita potong, jangan ya. Itu kan tidak ada yang kita lakukan. Jadi teks laporan hasil observasi hanya mengamati sesuatu kemudian melaporkan. Manusia itu misalnya, manusia itu kepala 1 kan hasilnya bagaimana? Memang ada pengamatan, tapi ada tindakan misalnya. Sementara laporan hasil observasi hanya apa? Nah, 3 teks lainnya cukup saya kenalkan saja ya. Kalau laporan peristiwa berita kan sudah umum. Nah, sesuatu yang memang sudah terjadi, ya kita tulis peristiwanya, kejadian. Jadi fokusnya pada kejadian. Kalau yang observasi tadi fokusnya pada objek. Ya, kalau yang tadi berita itu fokusnya pada kejadian. Kemudian teks laporan kegiatan. Contohnya kalian membuat suatu acara. Ya, lalu kalian laporkan kegiatan yang terjadi selama acara itu apa saja, mulai dari kehidupannya, dan seterusnya. Kalau laporan perjalanan bagaimana? Laporan perjalanan itu? Ya, bisa 1 orang sih. Yang lain dong? Ya, pada pernyataan. Ya, ada. Kalau laporan perjalanan? Yang di rumah mungkin laporan perjalanan itu apa yang di rumah? Kalau tadi laporan peristiwa itu kan kita tentang suatu kejadian yang layak untuk kita laporkan. Kebakaran, kelahiran, semua itu
bisa dibuatkan tes laporan kedua. Laporan kegiatan ya, kegiatan yang sudah kita rancang, kita buat, gitu ya. Misalnya kalian nanti di organisasi melakukan satu kegiatan apa, itu juga dilaporkan selama perjalanan acara itu. Nah kalau perjalanan, gimana? Perjalanan ada yang tahu? Termasuk yang di rumah, Siapa yang bisa menjawab teks laporan perjalanan itu apa sih? Laporan perjalanan adalah laporan berupa bahan pertanggungjawaban telah melakukan kegiatan perjalanan atau sebuah kunjungan. Oke, bagus. Ini siapa sih? Siapa nih? Oke, yang di kelas tolong beri tepuk tangan ya. Jadi kalau kegiatan itu fokusnya pada kegiatan acara, kalau laporan perjalanan fokusnya pada perjalanan. Ya, jadi ada rutenya, ada waktunya, dari mana ke mana, ya. Jadi semuanya berbeda, punya contoh masing-masing. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan fokus lanjut ke tes laporan percobaan. Nah, saya di sini punya 3 buah tes laporan. Itu yang pertama, coba diamati, termasuk yang di rumah. Terbaca ini tes laporan ke Yogyakarta, tes laporan 1, terbaca tidak yang di rumah? Halo? Oke, boleh kalian baca. Saya beri waktu 5 menit. Ya, silakan dibaca. Ada yang minus? Terbaca semua? Benar? Oke, coba satu ya, sambil menunggu. Saya tidak ngomong. Bacakan ya? Iya. Coba bacakan. Kami SMP Negeri 6 Denpasar mengadakan studi tour ke Yogyakarta pada tanggal 23 November 2020 selama 3 hari 2 malam dan berakhir pada tanggal 25 November 2020. Dari Denpasar ke Yogyakarta, kami menggunakan pesawat Garuda. Semua siswa duduk di kursi bagian depan pesawat. Sementara itu, guru dan staf TU yang mengikuti kegiatan ini duduk di kursi belakang. Kami dijadwalkan berangkat tanggal 23 November pukul 8 WITA. Sebelumnya, kami berkumpul di SMP Negeri 6 Denpasar untuk melakukan persembahyangan dan koordinasi selama kegiatan study tour. Kami menuju Bandara Sai Gusti Ngurah Rai dengan menggunakan 3 buah bus pada pukul 7 WITA. Pesawat baru benar-benar berangkat pukul 8.20 WITA. Dari dalam pesawat, kami melihat Pulau Bali perlahan-lahan menjauh dan menghilang dari pandangan. Sepanjang perjalanan, kami lebih banyak melihat hamparan laut yang berwarna biru tua. Lama perjalanan yang kami tempuh dari Denpasar sampai di Yogyakarta adalah sekitar 1 jam. Jadi kami tiba pukul 9.20 WITA. Begitu sampai di bandara, kami dijemput oleh 3 bus yang mengantarkan kami ke hotel. Setelah sampai di hotel, kami diizinkan untuk beristirahat selama 1 jam. Sore harinya kami diajak jalan-jalan ke daerah Malioboro dan melihat pentas seni jalanan yang telah biasa digelar setiap hari. Oke, bagus. Oke, ini contoh teks laporan yang pertama. Saya belum menyebutkan ini laporan apa ya. Yang jelas ini contoh teks laporan yang pertama. Teks laporan kedua, Ya. Tahukah kamu? kita kan bersepakat, saya juga nunjuk orang. Tadi tes laporan pertama sudah, sekarang tes laporan kedua. Kamu silakan tunjuk salah satu temanmu yang perempuan. Supaya semua kebagian. Yang di nomor 2 dari depan. Nomor 2 dari depan. Yang ini yang dari bawah. Ini. Ya. Yang masuknya ya.
Oh iya. Sip. Silakan tes laporan 2. Komodo. Terbaca? Terbaca saya geser dulu. Terus. Waktu. Setelah kamu kemudian akan jadi seorang merata terbesar yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo sendiri hidup di tengah-tengah besar dan di sejumlah hutan yang berada di Indonesia. Komodo juga dianggap sebagai hewan melata terbesar di Indonesia karena mempunyai berat tubuh sekitar 100 kg. Bahkan lebih. Hewan komodo yang paling besar di Indonesia sendiri pernah diukur beratnya mencapai 165 kg dan panjangnya mencapai 3 meter. Oke, so good. Kita boleh tepuk tangan lagi. Nah, ini teks laporan kedua. Kalau yang pertama tadi tentang Yogyakarta, jalan-jalan ke Yogyakarta. Ada yang mulai dari jalan ke Yogyakarta? Pernah? Saya teks laporan kedua ini tentang komodo. Ada yang pernah lihat komodo secara langsung? Pun binatang belum? Kecil. Oke, ini tes nomor kedua. Nah, yang ketiga, saya ingin ini dibacakan oleh salah satu yang ada di rumah. Siapa ya? Nah, saya lupa lagi namanya. Salah satu deh, siapapun boleh yang ada di rumah. Siapa ini? Halo. Halo Pak. Ya, halo. Ini siapa? Penghuni dari rumah. Halo. Ya, halo. Nama. Fabian. Oh, oke. Silakan baca teks laporan ketiga. Judulnya kita tidak teriak. Kita tidak. Oke, silakan bacakan. Baca dong, baca. Teks laporan ketiga. Tujuan percobaan ini dilakukan untuk mengetahui reaksi di lemon pada panas bola lampu yang dapat digunakan untuk menyembunyikan pesan. Ya. Alat dan bahan: lemon, air, sendok, mabuk, ketentuan, kertas putih, dan lampu bola. Angka pembuatan potas. Halo. Yang dari rumah? Tadi Pak. Oke, boleh. Karena pokoknya kata-katanya bebas lah. Buat papamu lah. Ya matiin dulu lah. Mau mulai kan? Oke, kita mulai menjawab yang sudah kita kerjakan bersama tadi. Yaitu masih informasi yang bisa didapatkan dari video yang tadi kita saksikan bersama. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Satu orang. Di Tanah aja, erosi bakal banyak terjadi. Oke. Kalau tanah sebenarnya kering, airnya berwarna coklat. Ya. Terus kalau tumbuhan yang hidup dan tanah, airnya berwarna putih. Oke, bagus. Kita boleh tepuk tangan. Nah, kalau yang dari rumah, coba kalian simpulkan informasi apa saja yang bisa kalian peroleh. Tadi temanmu sudah menyampaikan 3 buah informasi. Jadi teman yang ada di kelas ini sudah menyampaikan 3 informasi. Kalau kalian, kira-kira apa informasi yang bisa kalian dapatkan? Siapa yang mau menjawab? Yang dari rumah? Halo, yang ada di rumah. Satu orang. Siapa nama Pak? Ini siapa ini? Anita Pak. Oke. Coba kamu sebutkan informasi apa saja yang bisa kamu peroleh dari video yang tadi. Kan kamu ikut menyimak videonya yang ada di dalam Google Form tadi ya. Informasi apa saja sih yang bisa kamu peroleh? Halo.
Kemana kah orang-orang yang ada di rumah ini? Tidur. Apakah kalau ibunya sudah nyapu? Halo, yang ada di rumah? Kita ada di mana? Halo. Selamat dari teman-teman kalian, kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Nah, kalian punya simpulan masing-masing lah. Ada yang melihat erosi itu terjadi karena begini. Silakan kalian persepsikan sendiri. Ya, hasil percobaan itu bisa kita simpulkan, kita tarik dari masing-masing sudut pandang. Kalau kamu punya sudut pandang A, jadi bisa. Ya, yang penting sudut pandangnya itu faktual. Ya, bahwa yang pertama, kalau hanya tanah saja, erosinya akan banyak terjadi. Tanah itu hanya tanah saja. Kalau tanah hujan, udara airnya dia kalau daun kering yang diisi, maka jumlah yang erosi atau tanah yang erosi itu cuma sedikit. Tapi kalau kondisi vegetasi justru hampir tidak ada erosi. Oke, terus kita sudah sampai. Oke, ini sudah 5 menit lagi akan bel. Siapa yang mau menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Satu orang. Sastra, mana sastra? Wah, sastra sudah banyak menjawab. Beda. Oke. Coba simpulkan dalam pembelajaran kita tadi apa saja yang sudah kamu dapatkan? Kita telah belajar tentang teks laporan dan jenis-jenisnya, pengertian dan berbagai jenis-jenisnya. Teks yaitu ada teks laporan pengamatan atau observasi, teks laporan perjalanan, dan teks percobaan. Dan kita juga telah menelaah beberapa informasi dari teks yang Pak Guru berikan. Ya, ada teks perjalanan yaitu teks ke Yogyakarta, teks pengamatan yaitu Komodo, dan teks percobaan yaitu tinta tidak terlihat. Yang terakhir kita membuat simpulan dari sebuah video yang Pak Guru berikan tentang erosi. Oke, jadi simpulan yang sangat bagus itu ya. Dia sudah merangkum keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini. Mungkin anak kalian juga senang dengan pembelajaran hari ini? Kalau begitu kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Yaitu kita akan belajar, kalau yang tadi kita baru belajar tentang tes laporan percobaan itu apa? Kita akan belajar selanjutnya tentang struktur teks laporan percobaan. Oke? Kalau begitu pembelajaran kita cukupkan hari ini sampai di sini. Kali ini kita cukupkan sampai di sini. Karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan satu orang tadi yang memimpin. Saya sendiri ya. Sudah satu orang loh. Bantu saya mau memimpin doa. Kamu nggak? Ya. Langsung. Oke, boleh berdiri. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om